Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Muhammad Al-Farizi Pratama. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai dynamic routing, yaitu lanjutan dari materi static routing yang kemarin. Oke, dari pengertiannya terlebih dahulu. Jadi, dynamic routing adalah metode di mana router secara otomatis membentuk dan juga memperbarui tabel routing berdasarkan informasi yang diterima dari router lain melalui protokol dinamis. Nah, jadi dynamic routing ini bisa dibilang kebalikan atau bertolak belakang dengan static routing yang kemarin. Di mana static routing itu kita mendaftarkan informasi dari router lain ke router kita, misalkan router 2 ke router 1, router 3 ke router 1, router 1 ke router 2, router 3 ke router 2, router 4 ke router 2. Nah, itu kan lama banget dan juga ribet karena emang dia sistemnya itu daftarin punya orang ke router kita. Nah, dynamic routing sendiri itu kebalikannya. Jadi kita istilahnya itu kayak ngelist informasi yang ada di router kita, misalkan IP address dan lain-lain. Lalu informasi tersebut itu disebarkan ke router lain sehingga router lain mengetahui informasi apa aja sih yang ada di router kita nih. Nah, begitu pula dengan router lainnya. Jadi router lain juga list apa aja informasi yang ada di router dia. Lalu router dia itu menyebarkan informasi ke yang lainnya sehingga router kita dan router yang lainnya juga mengetahui informasi tentang router dia. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada jenis berdasarkan area atau ruang lingkupnya. Yang pertama ada IGP atau Interior Gateway Protocol. IGP ini untuk routing di dalam satu organisasi atau satu autonomous system. Untuk protokolnya sendiri ada RIP, AGRP, OSPF, dan is-to-is. Lalu yang kedua ada AGP atau Exterior Gateway Protocol untuk routing antar organisasi atau antar AS. Lalu protokol yang ada di AGP itu ada BGP atau Border Gateway Protocol. Nah, jadi simpelnya itu ya IGP itu untuk routing yang satu organisasi atau satu AS. Sedangkan AGP itu untuk routing antara organisasi atau yang AS-nya itu berbeda. Selanjutnya ada dynamic berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama, distance vector. Router mengenalkan informasi dari router tetangga atau neighbor-nya untuk menentukan rute terbaiknya. Untuk protokolnya sendiri ada RIP dan IGRP. Lalu yang kedua ada link state. Link state itu router membangun peta jaringan sendiri atau database topologi lengkap lalu menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma Dijkstra. Untuk protokolnya sendiri ada OSPF dan is-to-is. Lalu yang ketiga itu ada iHybrid. Hybrid itu yang kombinasi dari distance vector dan link state. Untuk protokolnya sendiri ada IGRP. Oke, jadi untuk link distance vector ini ya dia itu mengenalkan informasi dari router tetangganya, atau untuk protokol ini itu harus benar-benar mengetahui router tetangganya itu punya informasi apa aja gitu untuk bisa dijalankan. Lalu untuk link state itu dia membangun peta sendiri. Lalu hitung jalur terbaik menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, jadi selain dia membangun peta sendiri, dia juga menghitung jalur terbaik. Jadi dia nggak asal milih jalur, dan dia lebih mementingkan bagaimana si paketnya itu cepat dan aman untuk sampai ke tujuannya gitu. Lalu untuk hybrid itu ya seperti namanya itu hybrid ya. Hybrid itu ya berarti kombinasi antara distance vector sendiri dan link state. Selanjutnya ada komponen dasar dalam dynamic routing. Yang pertama ada neighbor. Neighbor itu adalah router lain yang saling bertukar informasi routing. Ya bisa dibilang neighbor ini adalah router tetangga yang terhubung dengan router kita. Lalu yang kedua ada metric. Metric itu adalah nilai yang menentukan jalur terbaik. Bisa berupa hop count, bandwidth, delay, cost, dan lain-lain. Nah, jadi metric itu ya nilai. Jadi dia menentukan jalur terbaik berdasarkan nilai yang ada di jalurnya gitu. Lalu yang ketiga ada routing table. Ya seperti namanya sendiri yaitu routing table. Jadi table ini adalah tabel yang berisi daftar jaringan, tujuan, dan juga jalur menuju ke sana gitu. Jadi itu ada tabel yang isinya daftar-daftar, tujuan, dan juga jalur-jalurnya. Yang terakhir ada algoritma. Algoritma itu adalah proses matematika untuk menghitung jalur terbaik. Nah, kalau metric ini nilai untuk menentukan jalur terbaik. Nah, cara untuk menentukannya itu dengan algoritma. Jadi dia menghitung dulu jalur terbaiknya di mana, baru metric melakukan tugasnya untuk menentukan jalur terbaiknya. Contohnya ada Dijkstra dan Bellman-Ford. Oke, yang pertama-tama kita akan bahas mengenai AGRP. Jadi AGRP itu singkatan dari Enchanted Interior Gateway Routing Protocol, yaitu protokol routing dinamis yang dikembangkan oleh Cisco System.
Dengan kata lain, IGRP ini khusus Cisco atau khusus produk Cisco aja. Lalu IGRP juga digunakan untuk menentukan jalur terbaik atau best path dalam suatu jaringan autonomous system atau AS secara otomatis. Nah, IGRP juga adalah pengembangan dari IGRP atau Interior Gateway Routing Protocol, dan juga termasuk ke dalam kategori Hybrid Routing Protocol karena menggabungkan keunggulan distance vector dan link state. Itu untuk pengertian dari IGRP itu sendiri. Untuk cara kerjanya, itu IGRP bekerja dengan menukar informasi antar router dalam suatu Autonomous System Number atau ASN. Yang langkah kerjanya itu ini, yang pertama itu neighbor discovery. Jadi router dengan protokol IGRP itu akan membangun agency atau bisa dibilang kenalan dulu dengan router tetangganya melalui pesan hello. Jadi pesan hello ini untuk saling mengenal antar router. Nanti kita akan jelaskan mengenai paket-paket ini. Lalu yang kedua adalah topology exchange. Nah, setelah dia saling kenalan dan juga terhubung, router itu akan saling bertukar tabel informasi. Makanya aku bilang tadi si dynamic routing ini berbeda dengan static routing, dan dia ya list informasi apa aja yang ada di router dia sendiri gitu. Lalu yang ketiga ada router calculations. IGRP juga menggunakan algoritma dual atau diffusing update algorithm untuk memilih rute terbaik tanpa loop. Jadi router calculation ini ya kalkulasi untuk memilih jalur terbaiknya tanpa adanya loop atau perputaran yang nggak ada ujungnya. Oke, yang terakhir adalah routing table update. Nah, jadi ya simpelnya udah melalui neighbor discovery, lalu topology exchange, router calculations. Nah, dia kan udah tahu nih kemana jalurnya dan jalur terbaiknya itu kemana gitu. Jadi ya disimpanlah si informasinya itu ke routing table. Oke, lalu ini ada pesan-pesan dalam IGRP. Yang pertama itu hello. Hello itu untuk menemukan dan menjaga hubungan dengan neighbor. Ini untuk kenalan. Lalu update. Update itu mengirim informasi rute baru atau perubahan. Nah, kalau routernya nambah atau misalkan ada rute baru, update ini akan mengirim informasi dari router tersebut ke router kita. Lalu query itu menanyakan router ke router tetangga. Rute ke router tetangga. Nah, simpelnya itu kayak misalkan tetangga kita itu kenal dengan router lainnya. Nah, router kita juga kepo nih, mau nanya tentang router-router yang berkenalan dengan tetangga kita, sehingga router kita juga mengenali router yang berteman dengan tetangga kita gitu lah. Lalu yang kedua terakhir itu ada reply. Reply itu menjawab query dengan rute yang dimiliki. Nah, jadi tugas si reply ini dia menjawab pertanyaan dari si query gitu. Lalu yang terakhir ada ACK, mengonfirmasi penerimaan pesan update. Nah, jadi dikonfirmasinya oleh si ACK ini. Oke, sebelum ke materi selanjutnya mengenai OSPF, kita akan implementasikan dulu di Cisco Packet Tracer mengenai IGRP. Oke, jadi di sini udah ada aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Langsung aja kita mengeluarkan dua router dan juga satu switch, dua PC. Kita gabungkan. Oke, setelah ini kita akan list terlebih dahulu informasinya. Untuk rute jalurnya kita pakai 1111. Iya. Titik 1/30. Juga 11/2/30. Tuh, yang ini kita pakai 100.1 ya untuk default gateway-nya nih. Titik 24. Ini 120.120.0/1 ya, 1/24. Pokoknya untuk kliennya atau hostnya itu 100 juga, 100.2 tapi /24 juga. Oke, udah selesai nih informasinya. Kita ubah dulu ini jadi router 1 biar gak bingung ya. Oh iya,
Ini router 2 dulu. Router 1, router 2 ya. Nah, selanjutnya kita masukin dulu IP address-nya aja. Itu 100.100.2 /24, kita ubah ini 255.0. Selanjutnya di sini kita langsung aja masukin default gateway-nya. Tapi setelah ini kita harus list juga ya di routernya. Oke, dibiarin gitu aja. Oke, nah pertama-tama ya seperti biasa kita konfigurasi dulu IP address-nya. Ini kita IG 0/0 dulu ya. Jadi interface G0/0 atau ya, jalur menuju klien di sini. Lalu kita masukkan IP address router untuk menentukan default gateway-nya. Titik 1 255.255.255.0. Sip, kita juga no shutdown, jangan lupa. Setelah itu kita G0/1 untuk menentukan IP jalur. Oke, udah gitu IP address 11.11.11.1 255.255.255 karena /30 252. Lalu no shutdown. Sip. Ingat ini belum berubah karena di router satunya belum dikonfigurasi. Seperti biasa kita masuk G 0/0 dulu. Gak perlu GG ya, G0/0 aja. Lalu masukkan IP address 120.120.1.255.255.0. Selanjutnya kita interface G0/1 kayak tadi. Untuk IP jalurnya 11.11.11.2 255.255.255.252. Oke, kita no shutdown. Di sini kita lupa no shutdown, jadi kita ke interface G0/0 lagi, lalu no shutdown. Oke, sip. Udah, kita coba. Ya pasti gak bisa karena kita belum konfigurasi. Oke, pertama-tama untuk OSPF itu sendiri kita masuk ke router. Ketik router, kita tanda tanya. Nah, di sini ada berbagai pilihan yaitu BGP, AGRP, OSPF dan juga RIP. Pertama-tama kita akan menjelaskan mengenai IGRP terlebih dahulu. Jadi kita ketik IGRP atau bisa kalian EI lalu klik tab, udah gitu bakal langsung IGRP. Kita tanya lagi. Nah, kita harus menentukan Autonomous System Number atau ASN-nya. Nah, di sini kita pakai ASN berapa nih? Kita bisa pilih dari 1 sampai berapa ini? 65.535. Misalkan kita pilih 20. Udah itu kita tanya lagi. Ya udah. Router IGRP lalu kita tentukan ASN-nya. Setelah ini kita tinggal masukin network. Nah, gini. Lalu kita seperti yang aku jelasin tadi, kita hanya perlu masukin network dari atau informasi dari yang ada di router kita. Ya, informasi yang ada di router kita yaitu 11.11.0. Udah. Lalu network 100. Udah, gini doang. Selanjutnya di sini satu lagi router AGRP. Kita pilih berapa tadi? 20. Udah itu network 11.11.11.0. Nah, di sini ya udah gini doang, nggak perlu nambahin subnet mask atau apa-apa, gini doang.
Nah, di sini kita kalau dua-duanya udah terkonfigurasi, maka akan muncul dual 5 NBR change AJRP 20 neighbor 11.11.1. Nah, udah terdaftar nih, dia mengetahui identitas dari router 1 atau router tetangganya, yaitu jalurnya 11.11.1. Di sini juga dia mengetahui jalur tetangganya 12.11.2. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, sesuai. Lalu di sini juga network 120.120.120.0. Udah deh, selesai. Coba kita cek dulu. Nah, udah successful. Gampang kan untuk IGRP ini? Bukan gampang sih, simple gitu, karena topologinya simple. Kalau misalkan topologinya agak menyusahkan, ya susah juga guys. Nah, karena kita udah selesai yang dua router, nah seperti biasa kita akan contohkan tambahin satu router lagi guys. Sini kita sambungkan. Nah, untuk yang ini kita kasih IP jalur 12.12.12.1/30 juga. Lalu ini 12.12.12.2/30 juga. Untuk IP-nya itu 140 aja. Satu untuk default gateway, lalu /24. Lalu di sini 140.110.2/24. Oke, udah nih. Kita masukin dulu IP-nya biar nanti gak masukin lagi. 140. Ingat ya, jangan salah masukin. Kalau klien itu aku taruh di bawah, kalau untuk default gateway aku taruh di atas. Jangan sampai salah masukin karena bisa jadi fatal. Ini 140 tinggal ulangi step tadi guys. Nah, di sini dulu agar tinggal ulangi step tadi. Di sini karena kita udah masukin IP dan shutdown kliennya, tinggal G0 interface G0/2 atau yang ke arah jalur kedua ya di sini. Lalu IP address 12.12.12.1 255.255.255.252. Selanjutnya no shutdown juga. Oke, udah. Lalu yang ini oke, terus interface G0/1 ya kayak tadi 0/0 dulu untuk menentukan default gateway 1.255.0/1 sip, terus no shutdown juga. Setelah itu interface G0/1 ini untuk IP jalur, IP address 12.12.12.2 255.255.255.0. Oke, udah nih, kita coba. Ya pasti gak bisa, maka kita akan kayak tadi router AJRP 20. Selanjutnya di sini network, yaitu networknya 12.12.12.0. Udah. Lalu network lagi, network 140.140.140.0. Udah. Kita coba. Ini pasti gak bisa. Kenapa gak bisa? Ya yang ini belum guys. Nah, kita juga router AJRP 20. Nah, kita masukkan yang 12.12.0. Jadi network 12.12.12.0. Nah, di sini ada tulisan neighbor 12.12.2 nih. Mereka udah kenalan nih, yang ini sama yang ini. Yang ini juga
show IP route. Di sini ada C atau C itu connected, lalu lokalnya itu ya lokal. Ada 11 atau jalur yang ini, lalu 100 yang ini, 120 yang ini. Nah, di sini ada 140 nih atau router yang ketiga. Kenapa dia bisa mengenali router ketiga sedangkan dia gak konfigurasi router ketiga di routernya gitu. Nah, seperti penjelasan saya tadi, kalau misalkan router 2 kenalan dengan router baru, router 1 itu kan dia temenan sama router 2 nih. Nah, router 1 juga penasaran si dia tuh punya temen siapa aja gitu. Jadi dia minta list teman dia agar sewaktu-waktu kalau dia butuh dia bisa koneksi ke temannya itu. Nah, seperti itu gampangnya. Sini progress. Nah, successful ya. Untuk router dari PC 0 ke PC 2 successful juga. Nah, seperti itu untuk IGRP ya. Lalu kita juga tambahin VLAN coba ya. Nah, ini untuk VLAN-nya itu ada seperti biasa VLAN 4 dengan IP 14.14.14.1. Ini kita daftarin ini aja ya, default gateway-nya di sini /24, lalu VLAN 15.1/24. Oke, kita connectin dulu. Oke, udah ya. Kita setting dulu VLAN. Interface gen 0/2 atau yang ke switch ini. Nah, kita tentuin di sini IP address interface G0/2 titik 4 atau buat ke VLAN 4. Nah, masuk ke subif, terus encapsulation juga, encapsulation .1q 4. Oke, udah encapsulation, kita bisa setting IP address 14.14.14.1.255.255.255.0. Selanjutnya kita G interface G0/2 titik 5. Kenapa? Karena buat ke VLAN 5. Nah, jadi G0/5 itu jalur ke sini, titik 5 itu artinya kita ke VLAN 5. Encapsulation juga .1q5 karena ya VLAN 5 ya berarti .1q5. Setelah itu IP address 15.15.15.1 255.255.0. Oke, karena ini cuma 2 ya kita setting aja sendiri ya, gak di DHCP-in 14.2 karena satunya dipakai buat default gateway. Tadi juga udah dibilangin kalau kita list default gateway-nya aja. Oke, setelah itu yang ini +19.2 di sini 15.15.15.1. Oke, setelah ini diapain bang? Kita ke switch. Nah, untuk bisa terhubung ke router pastinya kita harus mode terang dulu. Interface FA0/1 yaitu jalur yang menuju ke router. Switch port mode terang. Nah, udah ya gitu doang. Lalu kita interface ke PC-nya. PC pertama itu 1C1. Karena dia karena yang atas itu VLAN 4, maka kita daftarin dulu VLAN-nya. VLAN 4 gak usah dikasih nama, VLAN 5. Oke, kita di show interface brief
show VLAN brief ya. Nah, di sini ada VLAN 4 dan VLAN 5 nih. Maka kita interface FA0/FA1/1 untuk ke router atas. Karena kita router atas rencananya mau VLAN 4, maka kita switchboard mode akses, lalu switchboard akses VLAN 4. Sip. Lalu yang kedua interface FA2/1 switchboard mode akses juga akses, lalu switchboard akses VLAN 5. Sip, udah ya dua-duanya. Nah, lalu langkah yang berikutnya kita lakukan adalah mendaftarkan identitas VLAN ke mana? Ya, ke router inilah, karena ini yang terhubung dengan switchnya gitu. Exit dulu. Router AGRP 20. Terus networknya itu tadi 14 dan 15. 14 klik 0. Lalu network juga 15. Udah deh, kita cobain. Nah, successful. Kita coba juga di sini, lihat ya. To show IP route. Nah, di sini ada terhubung 14 dan juga 15 via 11.2. Oke, jadi itu untuk IGRP. IGRP itu ya lebih gampang dari static routing kemarin kan, kalau dibandingkan karena static routing itu emang ribet banget ya, karena satu persatu gitu di konfigurasinya. Nah, jadi ya itu tadi bagaimana cara setting IGRP. Selanjutnya kita akan bahas lagi mengenai OSPF. Jadi OSPF itu adalah singkatan dari Open Shortest Path First. Jadi dia itu adalah protokol routing dinamis yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik menuju jaringan tujuan berdasarkan biaya atau cost yang terkecil. Nah, berbeda dengan IGRP tadi, OSPF itu dia menentukan jalur terbaiknya berdasarkan cost atau biaya jalurnya itu berapa. Jadi dia bisa menentukan tujuan terbaik atau jalur terbaik di mana paketnya itu akan cepat sampai ke tujuannya gitu. Lalu OSPF juga termasuk ke dalam jenis IGP atau Interior Gateway Protocol dan Link State Protocol. Artinya setiap router OSPF akan mengetahui topologi seluruh jaringan dalam areanya dan juga menghitung rute terbaik berdasarkan algoritma Dijkstra atau OSPF Shorter Path First. SPF Shorter Path First. Oke, itu untuk pengertian dari OSPF. Selanjutnya kita akan bahas mengenai type atau characteristic of OSPF. Yang pertama itu adalah tipe protokolnya adalah link state seperti yang kita jelaskan tadi. Lalu algoritmanya itu algoritma Dijkstra atau SPF algorithm. Lalu untuk routing metricnya dia menggunakan cost. Mengenai cost ini saya sudah jelaskan di modul 10 yaitu spanning tree protocol. Jadi dia bergerak berdasarkan bandwidth-nya. Lalu dia juga open standard, berbeda dengan IGRP yang protokolnya itu khusus untuk produksi Cisco. OSPF ini open standard, jadi tidak hanya untuk router Cisco aja. Lalu yang selanjutnya adalah konvergensi cepat. Jadi dia juga, si OSPF ini cepat mendeteksi adanya perubahan jaringan di routernya gitu. Lalu selanjutnya ada VLSM atau CIDR support. Dia juga mendukung subnet mask variable. Untuk CIDR dan juga VLSM itu sudah saya jelaskan di modul kedua mengenai IP address. Lalu selanjutnya ada autentikasi. Jadi dapat menggunakan password untuk keamanan. Nah, si OSPF ini juga bisa pakai password ini untuk mengamankan protokolnya. Selanjutnya ada konsep OSPF nih. Jadi OSPF menggunakan konsep area untuk mengelola jaringan besar agar efisien. Ada area 0 yaitu backbone area. Jadi si area 0 atau backbone area ini adalah area utama. Jadi semua area lain itu harus terhubung ke area 0 ini. Lalu yang kedua tentunya ada area lain atau non backbone. Dia adalah area tambahan untuk membagi topologi. Nah gitu ya.
sistem dari OSPF ini menggunakan area-area, di mana ada area utama dan area lainnya. Nah, bisa kita analogikan seperti tempat kuliner nih. Kalau misalkan ini adalah pusatnya itu emang ramai banget nih. Cuman karena terlalu ramai, jadi kayak keuntungannya itu di sana-sana aja. Nah, maka dari itu kalau misalkan tempatnya ramai, dia harus punya cabang-cabang lain agar keuntungannya itu lebih besar lagi, dan tentunya cabang-cabang ini ya terhubung langsung ke pusatnya gitu. Jadi itu ya konsep OSPF juga seperti itu. Jadi dia punya area-area lain untuk membackup area 0 kalau misalkan area 0 itu kelebihan atau kebanyakan network atau kebanyakan ya gitulah, agar dia itu gak berat sebelah ke area 0-nya aja gitu. Seperti itulah kira-kira. Oke, untuk yang selanjutnya adalah cara kerja OSPF. Seperti tadi, si AGRP sama aja. Yang pertama adalah di neighbor discovery, jadi dia membentuk hubungan atau kenalan dengan router lain menggunakan paket hello. Lalu database exchange, dia juga bertukar informasi link state atau LSA seperti di AGRP tadi. Lalu juga SPF calculations, dia juga menghitung jalur terbaik menggunakan tadi algoritma Dijkstra. Lalu yang keempat ada routing table update atau menambahkan rute terbaik ke dalam routing. Ya sama saja kayak AGRP tadi ya, kurang lebih. Lalu pesan-pesan dalam OSPF nih yang membedakan itu. Yang pertama ada hello, ya sama aja mendeteksi dan juga menjaga hubungan dengan router tetangga atau router neighbornya. Lalu yang kedua ada DBD atau database description. Dia punya deskripsi singkat tentang LSDB. Oke, jadi dia punya deskripsi singkat. Oke, yang ketiga ada LSR atau link state request. Dia juga meminta informasi LSA tertentu. Di LSR ini fungsinya sebagai yang meminta informasi. Lalu yang selanjutnya ada LSU, link state update. Dia mengirim LSA baru. Nah, kalau misalkan LSR ini meminta informasi tentang LSA, si LSU ini mengirimkan informasi LSA ke LSR-nya. Lalu yang akhir ada LSACK atau acknowledgement. Dia tugasnya mengkonfirmasi penerimaan LSA. Nah, ya saling terhubung ya untuk pesan-pesan dalam OSPF ini. Ada yang minta, lalu ada yang ngirim, lalu ada yang konfirmasi. Oke, selanjutnya sebelum kita ke BGP, tentunya kita akan implementasi lagi ke Cisco Packet Tracer. Oke, kalau agar tidak ribet, kita bikin aja di bawahnya ya, karena ini masih luas banget. Jadi gak bolak-balik kitanya. Ingat ya, ini kita bikin di sini cuman biar dia itu gak ribet. Oke, udah gini kita pastiin dulu ya, karena routernya itu belum nyala. Udah deh. Nah, di sini tentunya gak ada apa-apa ya, aman berarti. Sip. Di sini kita, kalau kalian ada tugas ya kalian jangan ikutin kayak aku ya, karena ini balik lagi karena agar efisien lah. Di sini kita samain aja kayak yang ini. Ini lalu sip, kita pindahkan ke sini guys. Sip, kita pindahkan lagi ke sini. Ini juga ada hacknya ya, agar gak capek. Kita sini. Oke, sip. Ini informasi untuk routernya. Sama kayak tadi, kita pertama-tama ke PC-nya dulu untuk masukin IP address. Oke, ini udah ya untuk IP address-nya. Lalu seperti tadi caranya kita interface G0/1 untuk IP client-nya. Nah, ini salah ya, kita harusnya 252 nih, kok 250. No.
masukin lagi. Ini 252. Sip, do show IP root. Ya, di sini udah ada 11.1 lalu 100.1. Udah gitu kita coba, ya pasti gak bisa ya. Maka dari itu kita setting, karena tadi udah EJRP, maka di sini router, iya maaf, router. Nah di sini EJRP udah, tinggal OSPF dan BGP nih. Kita setting dulu OSPF, maka dari itu kita tekan OSPF, lalu kita tanya lagi. Nah di sini kalau tadi kita pakai Autonomous System Number atau ASN, kita di sini pakai Process ID atau ya sama aja. Cuman kalau tadi lihat EJRP ini kita pakai mana? Nah EJRP 20 di sini juga harus EJRP 20 nih. Nah kalau di ASN kita boleh beda proses ID-nya, cuman yang sama itu nanti bentar ya. Di sini kita tentuin dulu aja. Untuk pertama-tama kita router 10 aja, router OSPF 10, lalu seperti tadi network 11.0. Nah di sini bedanya dengan EJRP, kita harus memasukkan subnet mask, tapi bukan subnet mask biasa. Kita harus berhitung terlebih dahulu. Ya agak susah sih. Nih misalkan di sini bayangin aja kalian punya IP 255.255.255.255. Lalu IP ini kalian kurangi dengan IP yang bakal kalian masukin. Misalkan kalau ke jalur, ke IP jalur itu kan 255.255.252. 255.255.252 itu kan biasanya. Maka dari itu 255 kurang 255 itu 0, 255 kurang 255 0 juga, lalu 255 kurang 252 itu 3. Jadi ini IP subnet masknya jadi seperti ini, 0.0.0.3. Langsung saja kita akan coba terapin di sini apakah benar. 0.0.0.3. Setelah itu kita pakai area nih. Nah, di sini proses ID-nya itu boleh beda, tapi areanya itu harus sama. Kalau kita mau setting yang area yang sama ya, ini untuk area yang sama aja dulu. Karena ya boleh aja sih areanya beda, tapi itu masuknya ke dalam multi area OSPF. Nanti kita akan jelaskan juga. Di sini areanya 0 lagi. Seperti ini guys, 0. Nah, benar ya. Networknya benar, area 0. Yang ketiga network 100.0 lalu 0, lalu kita hitung-hitungan lagi nih. Nah di sini kita coba 25.0 ya untuk si jalurnya atau untuk si kliennya itu subnet masknya 255.255.255.0 kan. Lalu 255 kurang 255 itu 0, ini juga 0, 0, 255 kurang 0, ya pasti 255 dong. Nah jadi subnet masknya itu jadi kayak gini. Untuk IP ini nih ke sini. Ya simpelnya itu kalau ke jalur ya 0 jadi 255, 255 jadi 0 gitu. Kalau biasanya 255 jadi 0, titik 0 jadi 0.0.0.255. Tinggal dibalik aja sih kalau misalkan subnet masknya itu memungkinkan untuk dibalik kayak 255.255.255.0 ya. Tapi kalau misalkan subnet masknya itu rumit atau harus dihitung dulu ya kalian hitung dulu, jangan asal balik aja gitu. Area 0 juga. Sip, ini untuk OSPF kita do show IP route ambigu do show IP route.
Nah, di sini hanya ada segini ya. Kita setting dulu di sebelah sini ya. Nah, di sini ya sama aja router OSPF karena tadi kita pakai 10 ya di sini. Nah, tadi oke, router OSPF 10. Kita di sini pakai 100 saja. Network 11.11.11.0 0.0.0.3. Areanya area 0. Sip, udah seperti ini. Terusnya ada, nah ini ada pemberitahuan terlebih dahulu ya, yaitu proses 100 NBR 100.100.1 lalu on gigabyte pas Ethernet 0/1 from loading to full loading down. Udah down ya. Jadi 101.1 atau yang ini udah saling kenalan dengan router ini. Kita langsung aja network 120.120.0.000.255 area 0. Kita coba do show IP route. Nah, di sini ada tulisan O. O itu kalau di keterangannya itu OSPF. Maka dari itu kita sudah berhasil konfigurasi OSPF. Di sini ada tulisan 100.100.0 via 11.11.1. Di sini juga kalau tadi seperti ini, kita coba do show IP route lagi. Nah, jadi ada tulisan O lagi nih. Artinya mereka udah saling kenal. Kalau kita coba, maka sukses. Oke, udah sukses ya. Berarti kita udah berhasil konfigurasi OSPF nih. Seperti biasa kita coba tambahin lagi. Oke, kalau begitu kita langsung aja ulangi step tadi. Di sini di router kedua ini OSPF-nya OSPF 100. Maka kita masuk lagi ke router OSPF 100 nih. Setelah itu kita networknya itu 12 dari 0.0.0.3 lalu area 0. Sip. Di sini juga router OSPF, lalu kita masukin berapa ya, 10 100, maka di sini 20. Lalu network seberapa ya? Berapa ya? Oke, kita masukin dulu yang jalurnya yaitu 12.0.0.0.003 area 0. Oke, 0. Kita tunggu bentar karena bakal ada laporan dulu. Nah, ini udah prosesnya udah selesai, dia udah berkenalan dengan router 2. Setelah itu network lagi 140.0.0.0.255 area 0. Oke, udah nih, kita konfigurasi OSPF lagi. Kita coba successful. Nah, di sini kita coba do show IP route. Do show IP route seperti biasa. Nah, di sini O-nya ada 3, yaitu 100 atau punya dia, 120 punya tetangganya, lalu 140 punya teman dari tetangganya gitu. Dia jadi saling berkenalan sama tetangga teman tetangganya karena teman tetangganya dianggap teman dia juga gitu. Di sini juga kita do show IP route. Nah, di sini ada 100 atau router yang pertama, lalu 120 dan 140. Oke, jadi seperti itu ya untuk OSPF. Kalau kita coba ping dari sini ke sini, nah successful. Jadi kita udah berhasil ya untuk router OSPF. Kita coba pakai VLAN. Oke, selanjutnya ya kita coba buat ini
sini interface exit, lalu router OSPF. Di sini tuh OSPF 20 ya, 20. Lalu daftarin juga yang namanya IP dari si VLAN-nya. Network 14.14.14.0 0.0.0.255 area 0. Lihat lagi juga network 15.15.15.0.0.0.255 area 0. Sip, kita lihat do show IP route. Nah, di sini udah ada 14.0 lalu 15.0 juga. Setelah itu ya karena udah terdaftar, maka dari itu berarti bisa. Nah, successful ya. Kita coba lihat di sini. Nah, di sini udah ada 14 karena ya seperti yang saya jelaskan di awal, karena dia mengenal dengan cara berkenalan dengan tetangganya gitu guys. Oke, jadi itu untuk router OSPF yang satu area. Nah, gimana kalau misalkan areanya itu beda bang? Misalkan ini kita gambarkan, ini mana ya tengah-tengahnya ya, ini atau ini? Lebih baik ini atau ini? Ini sih. Mana yang baik ya? Ini aja tengahnya ya. Di sini oke. Nah, di sini kita jelaskan dulu. Kalau misalkan areanya itu beda, berarti ya ada yang namanya area 0 atau area dimana dia itu adalah pusatnya gitu. Jadi di sini kita bikin pusatnya di router ke-5 atau router yang ada di posisi kedua. Kalau di sini kita klik dulu router ini. Ini kita gambarkan kayak apa ya? Untuk kalau di sekolahku sih, misalkan ini OSIS, ini MPK nih, atau ini MPK ini OSIS, sama aja lah. Itu satu ya, organisasinya itu sama, cuman ya beda. Kita router OSPF, di sini tuh router OSPF 100 ya. Nah, OSPF 100. Kita masuk dulu ke router OSPF 100, lalu nah kita cari dulu agak ada network. Arah yang kesini itu adalah arah 12, jadi 12.0.0.0.0.3 area 0. Di sini ada tulisannya down ya. Kalau tadi itu down DONE, kalau ini downnya DOWN. Kalau kita coba do show nah, IP-nya itu jalur 12-nya tetap ada, cuman IP dari 140-nya itu menghilang. Begitu juga dengan IP dari si VLAN-nya guys. Kalau kita coba ini kan, nah pilot ya, digunakan juga pilot guys, karena dihilangkan. Sebagai gantinya kita ganti areanya, jadi network 12.0.0.0.0.3. areanya kita area berapa nih? Area 2, area 1, atau area berapa? Satu aja lah ya, penting area 1 guys. Setelah itu di sini juga kita, karena di sini kan udah banyak network yang terdaftar ya. Nah, karena udah banyak network yang terdaftar di sini, takutnya ribet, jadi kita no router
OSPF 20. Nah, kita hilangkan OSPF nya aja, kita ganti dengan OSPF baru. Jadi kita router OSPF, kalau tadi 20 berarti selanjutnya adalah mau berapa ya, 1000 deh, enggak, 50. Router OSPF 50. Nah di sini networknya kita masukin network 12.0.0.0.0.3, areanya area 1 ya. Di sini tadi area 1 ya. Ya area 1. Sip, setelah itu kita cepetin dulu. Nah, di sini ada tulisan change process NBR 120.1.1 from full dan loading down. DONE ya, di sini bukan DON. Artinya kita udah berhasil mengganti areanya di area 1 nih. Nah, maka dari itu kita network lagi 140 stick 0.0.0.255 area 1. Lalu yang di VLAN juga yaitu 14.14.0.0.0.255 area 1. Setelah itu network juga plus 15.15.0.0.0.255 area 1. Oke, sip, kita coba do show IP route. Nah, di sini ada tulisan OIA. OIA. Di sini tulisannya IA itu OSPF inter area. O itu OSPF dan IA OSPF inter area. Jadi multi area, jadi areanya itu gak cuman area 0 doang. Di sini yang termasuk ke dalam OIA itu 100 yang ini, lalu 140 yang ini, lalu area jalan 11 atau jalurnya gitu. Nah, di sini juga kalau kita do show kan di sini nggak diapa-apain nih router ini. Nah, tapi kalau di sini kita do show ada tulisan OIA juga. Karena ya seperti yang saya jelaskan tadi, dia mengatakan karena si router 3 berteman dengan router 2. Tapi kalau kita do show di sini ini gak ada OIA sama sekali ini di router 2 atau router yang menjadi perbatasan antara area 0 dan area 1. Kenapa gak ada? Karena si router 2 itu menganggap bahwa keduanya itu sama aja, sama seperti dia gitu. Jadi area 1 ya namanya juga dia sebagai perbatasannya, dia punya area 1, dia punya area 0, jadi dia adalah bagian dari keduanya. Maka dari itu dia gak membeda-bedakan area 1 dan area 0, tapi dia menganggapnya ya satu area aja gitu. Nah, di sini kita udah successful lagi ya, successful. Oke, di sini kita udah berhasil mengkonfigurasi, atau itulah gimana caranya konfigurasi OSPF dan juga multi area OSPF. Jadi itu ya untuk OSPF. Yang ini OSPF, yang ini AGRP. Selanjutnya atau yang terakhir kita bahas adalah mengenai BGP. Jadi BGP atau Border Gateway Protocol adalah protokol routing dinamis yang digunakan untuk bertukar informasi routing antar jaringan besar atau antar autonomous system. BGP termasuk dalam jenis AGP atau Exterior Gateway Protocol. BGP juga digunakan untuk menghubungkan jaringan antar perusahaan ISP atau antar negara di internet. Oke teman-teman, jadi si BGP ini adalah protokol yang cangkupannya itu sangat besar, sangat luas, yaitu antar AS atau ya yang berbeda-beda perusahaan, berbeda-beda organisasi dan beda-beda negara internetnya. Pokoknya BGP ini adalah cangkupannya itu sangat luas.
Cara kerjanya yang pertama, dia menentukan rute terbaik antar AS atau autonomous system, lalu dia memastikan stabilitas dan efisiensi routing di internet global. Dia juga mengontrol jalur keluar dan masuk traffic antar ISP dan mendukung kebijakan routing atau routing policy berdasarkan aturan bisnis, bukan sekedar jarak. Nah, jadi yang pertama-tama cara kerjanya itu dia tentunya menentukan rute terbaik antar AS atau antar autonomous system. Lalu dia juga memastikan nih stabilitas dan juga efisiensinya itu terjaga. Karena ya cakupannya sangat besar, pastinya stabilitasnya juga akan lebih rumit lagi gitu. Jadi dia juga bertugas sebagai menjaga stabilitas dan efisiensinya. Lalu setelah itu dia juga mengontrol traffic itu lalu lintas lah, seperti lalu lintas, pokoknya lalu lintas data, misalkan data antar ke sana ke sini itu kan lalu lintas data ya. Dia juga mengontrol jalurnya keluar masuknya gitu. Lalu yang terakhir mendukung kebijakan routing. Nah, jadi dia juga bukan sekedar jaraknya aja gitu, gimana jaraknya, tapi dia juga bergerak berdasarkan aturan bisnisnya. Jadi lalu jenis-jenis BGP itu ada dua. BGP atau external BGP, dia adalah antar AS yang berbeda. Lalu yang kedua ada IBGP atau internal BGP, dia bekerja dengan antar router dalam AS yang sama. Nah, jadi bedanya kalau si BGP itu AS-nya doang yang beda, tapi IBGP itu routernya yang beda, cuman AS-nya sama. Itulah. Yang atas mah AS-nya yang beda, yang bawahnya AS-nya sama tapi routernya beda. Tuh. Lalu ada penjelasan mengenai autonomous system nih. Jadi autonomous system ini adalah sekelompok jaringan komputer besar yang dikelola oleh satu atau beberapa organisasi dengan aturan jalur data atau routing yang sama. Internet terbentuk dari gabungan banyak AS yang saling terhubung menggunakan nomor pengenal khusus bernama Autonomous System Number dan protokol Border Gateway Protocol. Nah, jadi Autonomous System ini adalah ya sekelompok jaringan komputer yang dikelola oleh beberapa organisasi dengan aturan jalur data. Autonomous System ini ya bisa digambarkan itu kayak tanda pengenal atau mereknya lah gitu, kayak misalkan PT ini Autonomous Systemnya segini. Lalu PT yang lain autonomous systemnya segini. Jadi autonomous system antar PT atau antar vendor itu berbeda-beda untuk kayak apa ya, jadi ciri khas atau pengenalnya gitu. Dan nomor pengenal khusus itu disebut autonomous system number dan protokolnya BGP. Tuh. Nah, kemudian untuk mengecek autonomous system atau autonomous system number itu ada websitenya tersendiri. Jadi setiap vendor atau PT itu punya AS ini autonomous systemnya tersendiri nih. Nah, kita bisa cek, kita buka di sini melalui website yang namanya itu bgp.net Indonesia. Di sini Network of Indonesia BGP SANet. Kita bisa lihat, nah di sini ada PT Telekomunikasi Indonesia yang ASN-nya itu udah di list di sini. Ada tulisan ASN di sini. Nah, di sini yang aku sebut AS itu adalah ya semua vendor atau semua PT itu punya AS-nya tersendiri. Karena emang benar di sini ada banyak AS dengan number yang berbeda-beda nih. Gitu, ada University of Indonesia. Jadi ini UI Indonesia Sistem Integrator Prima, lalu Indonesia Network System, Indosat, Internet, PT Cybersindo, Aditama, Institut Teknologi Bandung, di sini ada ITB, Indonesia Internet Exchange, PT Telekomunikasi Indonesia. Nah, itulah pokoknya banyak banget ya vendor-vendor, atau mungkin ada universitas di Indonesia juga. Pokoknya yang berbeda-beda nih, beda-beda banget lah pokoknya. Nah, selain itu kita juga bisa lihat di Toolkit Home. Nah, di sini ada kayak informasi atau autonomous system kita sendiri. Ini ada Welcome to the Hurricane Electric BGP Toolkit. You are visiting from ini AS kita,
Di sini ada AS kita dengan nomor 13 17 17 dan PT-nya Jelajah Informatika. Oke, jadi itu ya untuk BGP Toolkit. Jadi kita bisa lihat AS atau ASN dari setiap vendor atau mungkin setiap PT, universitas dan lain-lain. Selanjutnya juga ya udah beres mengenai BGP. Ya selanjutnya seperti biasa kita akan implementasikan melalui Cisco Packet Tracer. Oke, jadi kita udah berada di Cisco Packet Tracer-nya. Karena ini udah dua konfigurasi, takutnya agak-agak nge-lag atau gimana gitu ya. Sebelum itu kita do right untuk menyimpan konfigurasi, jadi biar konfigurasinya gak hilang ya. Nah, kita save aja dulu. Kita masuk ke Cisco Packet Tracer yang baru. Sebentar. Oke, kita udah ada di Cisco Packet Tracer-nya. Jadi kayak sekarang kita harus dari awal lagi ya. Oke, sip, udah ya. Kita biasa pilot. Terus kita di sini akan setting gimana cara setting BGP. Pertama-tama tentunya router tanya. Nah, tadi IGRP udah, OSPF juga udah. Tinggal yang terakhir itu sekarang BGP. Maka kita tulis BGP. Coba tanya lagi. Autonomous System Number-nya. Kita tentuin berapa ASN-nya yang kita mau. Untuk router ini aku mau bentar. Ini 77. Yang ini 88. Nah, itu ya yang membedakan. Yang bedanya itu kayak signifikan banget antara OSPF, IGRP dan juga BGP. Kalau BGP itu harus nentuin AS dari routernya. Ini kita tentuin AS-nya 77, router BGP 77 jadinya, terus enter. Lalu di sini kalau biasanya kita network gini kan. Nah, kalau di BGP kita pakainya, kita tentuin dulu kita setting dulu neckboard-nya. Nah, jadi untuk di BGP ini kayak kalau misalkan mau main game sama orang yang baru kenal kan, misalkan kita nih masukin ID aku ke akun kamu gitu misalkan, untuk dipertemanin sama temennya gitu. Nah, di sini juga sama, kayak si router 1 itu nyuruh router 2 buat nih pertemanin kayak apa ya? Ini masukin identitas aku ke punya kamu gitu. Ya sama mirip-mirip sama static routing, cuman ya beda. Langsung aja kita di sini BGP, lalu kita masukin jalur dari neighbor kita, yaitu 11.11.11.2. Nah, gini ya. Terus udah itu bisa kita tentuin next hop self, lalu remote AS. Nah, di sini karena kita pengen setting router neckboard kita, maka kita remote AS. Lalu masukin juga AS dari router neckboard kita, yaitu AS 88. Nah, gini. Jadi pertama-tama kita ketik neckboard, udah neckboard itu kita ketik juga jalur yang ya pokoknya nomor jalur dari neckboard kita, atau ya tetangga kita tuh punya jalur berapa, kita masukin ke sini. Udah gitu remote AS, udah gitu masukin juga AS dari neckboard kita itu berapa, yaitu 88. Kita enter. Lalu di sini baru kita networknya itu 11.11.11.0. kita masukin mask, lalu 255.255.252. Setelah lagi juga network, kita masukin network siapa? Kita masukin network kita 100 0 255. Kenapa? Oh ya, lupa. Network 100 0 mask 255. Kenapa kita masukin network kita? Karena ya kita dari router 1 kita setting
kita setting AS router 2 gitu. Kayak kita tuh nyeting network kita untuk masukin identitas kita ke sana. Jadi kita masukinnya identitas kita sendiri. Seperti itu ya. Router BGP di sini karena BGP AS-nya 88 maka di sini 88. Setelah itu baru kita neighbor maksudnya neighbor. Apa selanjutnya apa coba yang kita masukin? Ya benar, IP jalur dari tetangga kita yaitu 11 11 11 1. Udah gitu apa coba? Nah benar, remote AS. Terus kita masukin AS yang mana coba? Ya yang AS77 atau AS tetangga kita. Oke, di sini ada tulisan BGP 5 Exchange Neighbor 11 11 11 di 1 up. Jadi di sini kita udah berhasil untuk menyambungkan antara router 1 dan router 2. Kita namain dulu ya biar gak router 1 2. Oke, seperti itu ya untuk. Lalu selanjutnya network, apa yang kita masukkan? Ya 11 11 11 0. Lalu mask 255 titik 252. Selanjutnya network 120. Kenapa 120? Emang itu mask 255 titik 0. Kita coba do show IP route di sini. Nah, di sini ada tulisan B. B itu ya di sini keterangannya BGP ke BGP 100 atau kita udah setting ini dari router tetangga identitasnya 100 via 11 11 di 1. Oke. Terus kita coba lihat di sini. Ini ketutupan guys. Do show. Sorry. Di sini juga sama ada tulisan BGP 5 Exchange Neighbor 11 11 do show IP route. Nah di sini juga ada tulisan B. Ya seperti yang kita jelaskan tadi, B itu adalah BGP 120.120.120.0 via 11.11.11.2. Nah, maka kalau kita misalkan di sini ping dari sini ke sini. Oke, udah successful ya. Udah successful berarti kita udah selesai atau berhasil gimana cara menentukan BGP. Nah, begitu pula kalau misalkan ada router baru nih, ada router baru. Oke, jadi kita di sini udah setting ya. Seperti biasa kayak tadi. Langsung aja kita di sini router BGP router BGP. Di sini AS dari tetangga kita itu 99. Di sini router kita itu memiliki AS 88. Oke, di sini neighbor. Terus apa yang kita masukkan? Ya benar, jalur dari neighbor kita yaitu 12.12.12.2. Lalu apa yang kita lakukan? Ya benar, remote AS. Setelah itu apa bang? Ya benar, AS dari neighbor kita itu berapa? Itu 99. Udah gitu kita bisa masukin network kita atau identitas yang ada di kita itu berapa aja. Terus network juga 120.120.120.0. Masknya 255. Oke, sekarang kita setting di sini di router anyar, router baru maksudnya. Router BGP berapa BGP-nya? 99. Setelah itu
Ya, kita di sini neighbor, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya benar, IP jalurnya 12.12.12.1. Lalu apa yang kita lakukan? Ya benar, remote AS. Lalu apa selanjutnya? Ya benar, AS dari tetangga kita yaitu 88. Di sini ada tulisan BGP 5 add change neighbor 12.12.12.1 up. Di sini juga pastinya ada. Nah, BGP 5 add change neighbor 12.12.12.2 up. Setelah itu kita tulis network 12.12.12.0, masknya 255.255.255.252. Setelah itu network kita yaitu 140.140.110.0, masknya 255.255.255.0. Kita coba do show IP route di sini. Nah, di sini B-nya ada 2, Bang. Ada 3 deh. Yaitu jalurnya IP 100 juga ada, yaitu IP dari sini. Lalu 120 juga ada, yaitu IP dari router kedua. 140 ya IP kita sendiri. Kita coba cek di router 1. Do show IP route-nya. Oke, di sini ada juga 12, 11, 11, 100 itu punya kita, 120 punya tetangga kita, 140 punya temannya tetangga kita, guys. Ya sama aja, mereka berteman karena saling mengenal antar tetangga gitu, guys. Oke, udah successful di sini ya. Dari router 2 PC dari router kedua, nah udah successful juga. Oke, jadi gitu ya untuk bagaimana cara untuk setting BGP yang sangat berbeda ya tentunya Kak, dari segi caranya dengan IGRP dan juga OSPF. Jadi si BGP ini harus setting neighbornya untuk masukin ID kita gitu simpelnya ya. Oke, jadi itu untuk pembahasan mengenai IGRP, lalu juga OSPF dan juga BGP. Maka dari itu sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga salah kata. Mohon maaf juga apabila saya menjelaskan terlalu cepat ataupun banyak kata yang tidak dimengerti, ataupun mungkin saya menjelaskannya kurang jelas atau sehingga kalian gak paham atau bertele-tele. Ya saya minta maaf sebesar-besarnya. Semoga kalian dapat memahami apa yang saya sampaikan dan kalian bisa bisa bermanfaat untuk kalian juga gitu. Sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.